Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan 3 teman saya, satu kelompok saya akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi yang beranggotakan Ocha Fathurov, Ocha Nila Yunitasari, Fathurovic, lalu dan Restu Maulana. Yang pertama, pengertian negara dan konstitusi. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah yang ditaati oleh rakyatnya, atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Dan untuk konstitusi, yaitu konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution, atau bahasa Belanda constitutie adalah sebuah norma atau sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara. Terus yang selanjutnya yaitu istilah konstitusi mempunyai 2 pengertian. Yang pertama yakni pengertian luas, yang artinya yaitu konstitusi merupakan keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, seperti contohnya undang-undang yang jadi semua yang akan keluar untuk Indonesia seperti peraturan atau apapun itu harus melandasi dengan undang-undang. Ini adalah pengertian yang menurut pengertian luas. Dan konstitusi juga ada juga pengertian sempit, yaitu konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan negara dan konstitusi. Apa itu tujuan negara? Tujuan negara yaitu memperluas kekuasaan semata-mata. 2. Menyelenggarakan ketertiban hukum. 3. Mencapai kesejahteraan umum. Nah, untuk tujuan konstitusi, apa itu tujuan konstitusi? 1. Yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, yang berarti tanpa membatasi kekuasaan penguasa yang sewenang-wenang. Konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan mungkin otoritas kekuasaan akan merajalela dan dapat menyakiti orang. Nomor 2, melindungi hak asasi manusia, memiliki arti bahwa setiap penguasa memiliki hak untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam hal pelaksanaan hak-hak mereka. 3, pedoman berarti tidak adanya pedoman untuk konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan tegak. Nomor 4, itu melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Terima kasih. Macam-macam negara dan konstitusi. Negara dibagi menjadi 2 bagian, yaitu negara serikat atau federasi dan negara kesatuan atau unitaris. Negara serikat adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa, kemudian menjadi negara-negara bagian daripada suatu negara serikat. Negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal, negara yang hanya berdiri satu negara saja, tidak terdapat negara dalam suatu negara tersebut. Dalam pelaksanaan pemerintah daerah di negara kesatuan dapat dilaksanakan dengan 2 alternatif, yaitu dengan sistem desentralisasi, di mana daerah-daerah diberikan keleluasaan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi, dan sistem sentralisasi, di mana segala sesuatu urusan dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, termasuk segala hal yang menyangkut pemerintahan dan kekuasaan di daerah.
Konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu dasar hukum tertulis dan tidak tertulis atau disebut dengan konvensi. Konstitusi tertulis yaitu suatu naskah yang menjabarkan, menjelaskan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan serta menentukan cara kerja dari badan-badan pemerintahan tersebut. Konstitusi tertulis ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Konstitusi tidak tertulis merupakan suatu aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara. Konstitusi tidak tertulis ini dikenal dengan sebutan konvensi. Pada umumnya, konstitusi mempunyai tujuan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara agar tidak dapat berbuat sewenang-wenangnya serta dapat menjamin hak-hak warga negara. Tujuan konstitusi ini merupakan suatu gagasan yang dinamakan dengan konstitusionalisme. Maksud dari konstitusionalisme adalah suatu gagasan yang memandang